tidak harus berbentuk mesti modul, RPP kulit, modul ajar kulit. Jadi nggak sepusing. Pas saya nggak punya modul ajar, Pak pakai RPP ya boleh saja. Siap terhadap itu maka bisa menggunakan yang sudah pintar, sudah ini apa ini, boleh nggak apa-apa, saya bisa menjelaskan gitu ya. Ini RPP mau belajar bahan konsep itu ya, itu. Ini nanti yang kaitannya dengan masalah perumus KTP di materi ada, tetapi nanti akan disampaikan oleh Pak Desima ya. Saya pikir ini materi ini saja. Ini review ya. Jadi untuk ya IP itu tapi kan ada unsur kompetensi dan ada materi, harus ada dua itu ya. Kemudian jika Anda akan mengembangkan TP, Bapak Ibu bisa menggunakan taksonomi belum yang ini, jadi dikembangkan oleh Anderson dan Kretwal, itu boleh dari mengingat sampai menciptakan. Tapi jika Bapak Ibu akan menggunakan fase menurut Fiji, menggunakan konstruktivisme, yang paling rendah adalah penjelasan, kemudian yang di atasnya adalah interpretasi, kemudian aplikasi. Jadi Pak jenengan merasa nggak itu pretest itu hampir sama dengan diagnostik? Bapak Ibu setuju tidak kalau saya menyimpulkan diagnostik itu mirip atau dengan pretest? Mirip, serupa, okay, tapi bukan sama. Oke, itu equivalent, okay. Ketika kita menerima siswa baru, tadi dikatakan di sebuah SD itu beda, bukan diagnostik. Tapi ketika kita memberikan kelas 1, sejauh mana anak kelas 1 yang berangkat dari rumah, berangkat dari TK, berangkat dari yang lain, kemampuan mereka sampai di mana? Ada catatan khusus sehingga simpulan kita untuk kelas 1 tahun ini perlakuan kami tidak sama dengan kelas 1 tahun kemarin. Dari tes diagnostik IPA dan lain-lain, sehingga kita masuk di awal itu tepat, karena daripada masuk di nol mereka ternyata sudah mampu, kita bisa masuk ke target yang di atasnya, itu diagnostik ya. Maka tidak usah panjenengan menjadikan diagnostik dan membingungkan, tidak membingungkan, hanya beda istilah saja. Kalau saya katakan itu lagi tadi serupa tapi tak sama, itu pretest, hanya keleluasaannya, luasnya yang dijangkau, bisa di awal masuk, bisa di setiap mata pelajaran yang dimulai, atau di setiap CP dimulai, sehingga kita paham, tahu anak-anak sudah menguasai sejauh mana dan kita bisa masuk ke materi, tidak harus dari awal, tapi kita sudah tahu anak-anak sudah punya kemampuan dasar untuk materi tersebut. Coba jelaskan pada teman pembelajaran berdiferensia. Ya, ini penting banget. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran berdasarkan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Saya bisa melakukan awalnya dengan menggunakan asesmen diagnostik, yaitu bisa melalui pengamatan, kemudian wawancara dengan guru sebelumnya di kelas 4, bisa mengamati apa minat dari peserta didik. Kemudian dengan melakukan diferensiasi ini saya bisa menerapkan seperti diferensiasi konten. Saya bisa mengambil materi apa yang akan diterapkan melalui pembelajaran diferensiasi, kemudian diferensiasi prosesnya. Mungkin misalnya anak mempunyai minat dalam menggambar, ya saya sesuaikan. Kemudian dia suka bercerita, ya saya anak disuruh menceritakan di depan. Kemudian produknya, diferensiasi produk, berarti hasilnya nanti bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Oleh Bapak Ibu guru yang lain juga. Pertanyaannya bukan loh, Saya sendiri, saya sih pinginnya ikut tapi
Tugasnya dari banyak sekali. Itu waktunya 9 bulan itu. Nunggu 3 bulan lah. Ya kira-kira 3 bulan. Ya sebenarnya itu sangat bagus untuk diikuti, tapi ya sebaiknya kita coba gitu.